Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Setio Putri Ayu Sriwahyuni dengan NIM 18231092 dan rekan saya Ivo Pramadita dengan NIM 18231122. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai pengantar entropi dan entalpi dengan dosen pengampu Bapak Febrianto, MPD. Baiklah, langsung saja kita kepada pokok bahasan materi. Yang pertama, konsep dasar entropi dan ketidakteraturan. Yang kedua, konsep dasar entalpi. Dan yang ketiga, aplikasi pengantar entropi dan entalpi. Baiklah, kita mulai kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian entropi. Entropi adalah bagian dari sistem termodinamika yang dapat mengalami perubahan, namun total perubahannya yaitu 0. Selain itu, sistem tersebut juga tidak mempengaruhi entropi di lingkungannya, karena perpindahan panasnya tidak terjadi dalam hal tersebut. Selanjutnya yaitu konsep dasar entropi. Yang pertama, entropi dari proses reversibel. Proses reversibel dapat terjadi dengan persyaratan yang sangat khusus, yaitu selama proses tidak ada gesekan. Yang kedua, proses dapat dibalik. Yang ketiga, jika terjadi perpindahan panas, maka perpindahan ini hanya diakibatkan oleh perubahan suhu sedikit demi sedikit. Selanjutnya, tidak terjadi percampuran, tidak terjadi gejolak atau turbulensi, dan yang terakhir tidak terjadi pembakaran. Kedua yaitu entropi dari proses irreversibel. Suatu proses dikatakan irreversibel jika keadaan mula-mula dari sistem tidak dapat dikembalikan tanpa menimbulkan perubahan keadaan pada sistem lain. Proses irreversibel terjadi pada semua proses yang nyata, seperti pembakaran lilin menjadi cahaya. Proses termodinamik yang berlangsung secara alami seluruhnya adalah proses dari irreversibel. Yang ketiga yaitu entropi dari proses isotermal. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menghitung perubahan entropi menggunakan perubahan panas yang terjadi dan juga adanya temperatur atau dengan rumus yaitu delta S sama dengan delta Q per T. Yang keempat yaitu entropi dan energi dalam. Dalam kimia fisik dan termodinamika, salah satu persamaan yang paling berguna dan berkaitan dengan entropi adalah energi dalam atau U yang menyertai suatu sistem termodinamika. Dalam rumus yaitu dinyatakan DU sama dengan T ds dikurang P dV. Selanjutnya yaitu aplikasi pengantar entropi. Yang pertama, mencairnya S. Es yang berbentuk padat memiliki derajat ketidakteraturan yang rendah, dengan demikian nilai entropi pada es sangat kecil. Sedangkan ketika es yang berwujud padat mulai cair, nilai entropi ketidakteraturan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan fase padat. Perubahan wujud masih dapat terjadi ketika es yang sudah berubah menjadi cair akan menguap ke udara dalam bentuk gas. Perubahan pada fase cair menjadi gas, derajat ketidakteraturannya akan naik dan nilai entropinya lebih tinggi. Sebab di antara tiga wujud benda, fase gas memiliki derajat ketidakteraturan yang paling tinggi. Yang kedua yaitu pencampuran air dengan massa sama dan suhu yang berbeda. Entropi juga terjadi ketika kita mencampurkan air dengan jumlah massa yang sama, akan tetapi dengan suhu jenis air yang berbeda. Misalnya dalam hal ini yaitu dengan suhu 20 derajat dicampur dengan air dengan suhu 40 derajat. Hasil dari campuran larutan tersebut akan menghasilkan suhu awal sekitar 30 derajat. Pada kasus tersebut, nilai entropi akan meningkat karena terjadi perpindahan panas dari air yang memiliki suhu tinggi ke air yang memiliki suhu rendah. Hal ini menyebabkan percampuran tersebut mengurangi entropi dari air panas. Namun, sebaliknya meningkatkan entropi air yang dingin hingga meningkatkan entropi secara keseluruhan. Selanjutnya, air yang mendidih. Ketika air yang akan mendidih
Selama ditempatkan pada panci yang ditaruh di atas api, kalor yang ditambahkan akan membentuk energi kinetik yang dapat mempercepat molekul yang ada dalam air. Apabila sumber panas dipindahkan, maka air akan secara bertahap mendingin hingga serupa dengan suhu kamar. Peristiwa tersebut disebabkan oleh entropi, sebab molekul air memiliki kecenderungan menggunakan akumulasi energi potensial dan melepaskan panas. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pelepasan panas, energi potensial berubah menjadi lebih rendah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kenalkan, nama saya Ivo Pramadita, NIM 18231122, akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang konsep dasar entalpi. Entalpi adalah ukuran dari kandungan kalor dari bahan kimia atau sistem fisik. Bisa dibilang entalpi itu berasal dari hubungan kalor dan usaha yang dipelajari dalam termodinamika. Suatu sistem berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Perubahan entalpi sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Jika panas diserap selama transformasi, maka keadaan akhir akan memiliki kandungan yang lebih tinggi, begitupun sebaliknya. Perubahan entalpi yang menyertai reaksi kimia ini disebut dengan kalor reaksi. Untuk reaksi yang mana suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsur kompositnya. Baiklah, yang kedua yaitu konsep dasar entalpi. Ada beberapa jenis entalpi tergantung pada zat dan proses yang terlibat. Ketika proses tersebut melibatkan pelepasan energi, itu adalah reaksi eksoterm, sedangkan penangkapan energi disebut endoterm. Berdasarkan penjelasan yang saya sebutkan barusan, entalpi diklasifikasikan sebagai yang pertama itu adalah entalpi pembentukan, di mana energi yang dibutuhkan untuk membentuk mol suatu zat dari unsur-unsur penyusunnya. Selanjutnya itu entalpi reaksi, yang mana energi yang dilepaskan oleh reaksi kimia di bawah tekanan konstan. Selanjutnya itu entalpi larutan, di mana ini mengacu pada jumlah panas yang dilepaskan dan diserap oleh suatu zat ketika larut dalam larutan air. Selanjutnya itu adalah entalpi netralisasi, di mana energi yang ditangkap atau dilepaskan ketika asam dan basa bercampur saling menetralkan. Selanjutnya itu adalah entalpi pembakaran, di mana energi yang dilepaskan ketika 1 mol zat organik bereaksi dengan oksigen di udara dan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya itu adalah entalpi dekomposisi, di mana jumlah panas atau energi yang dilepas ketika 1 mol zat terurai menjadi elemen yang lebih sederhana. Selanjutnya itu adalah entalpi pelarutan, di mana ini mengacu pada jumlah panas atau energi yang ditangkap dan dilepaskan ketika lebih banyak air ditambahkan ke dalam larutan. Selanjutnya itu adalah entalpi perubahan fase, di mana ini mengacu pada pertukaran energi yang terjadi ketika suatu elemen berubah keadaannya, yaitu bisa menjadi padat, cair maupun gas. Selanjutnya pengaplikasian entalpi ini berlaku ketika kita berada di laboratorium, yaitu seperti pencampuran air dan kapur yang menyebabkan udara menjadi hangat, dan reaksi itu mengeluarkan energi.